disampaikan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan Pak Rijal. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Pak Rijal. Iya, terima kasih. Ntar kalau share dulu materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan yang kedua di sini akan disampaikan berkaitan dengan perkembangan kurikulum madrasah di Indonesia. Bagaimana kita ketahui bahwasannya madrasah itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang berbasis agama yang bertujuan agar peserta didik itu aktif dalam mengembangkan potensi dalam dirinya agar memiliki life skill dengan bekal spiritual, intelektual, kecerdasan emosional dan akhlak mulia. Itu adalah tujuan utama daripada madrasah di Indonesia utamanya. Kemudian madrasah ini mengalami perkembangan yang luar biasa, di mana awal mula madrasah itu muncul adalah di dalam pesantren, di mana madrasah di sini dapat diartikan sebagai tempat belajar, ataupun kalau kita tahu sebagaimana sekarang adalah sekolah. Kalau pada awalnya madrasah itu adalah hadir di dalam pondok pesantren yang menjadi ciri khas mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, madrasah juga mengalami perubahan sebagai institusi pendidikan keagamaan, di mana perubahan yang paling signifikan atau paling memberikan pengaruh yang luar biasa itu adalah pada saat pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989, di mana madrasah di sini dipandang sebagai sekolah umum berciri khas Islam atau dikatakan sekolah plus. Jadi sekolah plus, sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu umum kemudian ditunjang dengan ilmu-ilmu agama. Kemudian dari perubahan kurikulum, status dan fungsi madrasah pada sistem pendidikan nasional di sini menjadikan madrasah itu memiliki sistem pendidikan yang lebih baik dan memiliki bentuk dan model pendidikan yang sejalan, yang ikut sesuai dengan keadaan zaman. Nah, pada dasarnya madrasah itu mengalami perkembangan kurikulum ada dua periode. Periode yang pertama yang nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan itu adalah periode sebelum kemerdekaan, itu yang pertama. Yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan. Yang pertama, berarti sejarah kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa penjajahan Belanda. Pada masa pemerintah kolonial Belanda, madrasah mulai tumbuh dengan dasar semangat di kalangan umat Islam. Pertumbuhan madrasah ini arahnya adalah kepada kemajuan arah perbaikan berkaitan dengan agama yang istilahnya yang paling dominan di agama Islam. Pada awalnya pendidikan Islam tradisional di sini kurang sistematik, kurang memberikan sesuatu yang lebih atau memberikan suatu dampak yang positif kepada masyarakat. Nah, kemudian ditunjang dengan kolonial Belanda yang di sini sangat diskriminatif dalam mengatasi atau menghalangi peran daripada madrasah dalam menyebarkan pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang di sini sangat merugikan, yang sangat merugikan pada umat Muslim itu adalah penerbitan ordonan guru, di mana yang dimaksudkan ordonansi guru itu adalah kebijakan pemerintah berkaitan dengan guru-guru, terutama guru-guru agama. Jadi guru-guru agama di sini harus memiliki surat izin dari pemerintah. Jadi tidak semua orang yang meskipun dia itu ahli ilmu belum tentu bisa mengajar di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan kolonial Belanda.
Ordonansi guru di sini memang bersifat politis. Jadi tujuannya adalah pendidikan agama agar tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah, karena misalnya orang-orang yang kuat dalam hal agamanya pasti akan selalu ingin memberontak terhadap kolonial Belanda. Sebagai contohnya adalah perlawanan oleh para rakyat di daerah Cilegon pada tahun 88. Di situ penjajah sangat direpotkan, yang akhirnya dibentuklah atau diterbitkanlah ordonansi guru tersebut. Selain ordonansi guru, selain itu sebagai kebijakan yang sangat membatasi terhadap perkembangan pendidikan Islam, ordonansi guru di sini juga menghapus peran penting Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam itu di Indonesia berkembang sangat pesat sekali, dan di mana dibuktikan dengan pesantren yang di situ sebagai basis umat Islam. Itu kolonial Belanda tidak ingin Islam itu semakin besar dan semakin luas yang sewaktu-waktu bisa melawan atau menyerang terhadap penjajah. Kemudian reaksi daripada umat Islam sendiri terhadap pemerintah Hindia Belanda itu digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama defensif dan progresif. Corak defensif di sini ditujukan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda terhadap sistem pendidikan Islam. Di sini yang paling banyak terlibat adalah pesantren. Jadi pesantren tidak mengambil jarak dengan pemerintah penjajah Belanda. Jadi pesantren lebih fokus terhadap pendidikan yang ada di dalam pesantren, tidak terlalu jauh ke dalam politik yang diambil atau yang dilaksanakan oleh para penjajah. Kemudian pesantren di sini bentuk defensifnya adalah mengembangkan kurikulum tersendiri yang benar-benar utuh dalam hal pembinaan mental keagamaan sebagai benteng pertahanan umat agar tidak goyah, agar tidak ketik. Ini pesantren mengembangkan kurikulum dengan sebaik mungkin. Kemudian meskipun kolonial Belanda di sini mengawasi penuh, kemudian juga menerbitkan ordonansi guru yang ketat, akan tetapi madrasah juga memiliki atau memperoleh pengakuan dari pemerintah meskipun tidak sepenuhnya, alias setengah-setengah. Jadi karena madrasah di sini memang sengaja untuk ditenggelamkan agar tidak melawan seperti itu tadi, tapi akan tetapi secara legitimasi dari pemerintah itu masih ada, karena pendidikan agama itu di sini memang penting. Jadi meskipun tidak secara frontal itu menghapus semuanya, kolonial Belanda tidak menghapus semuanya, tetap memberikan kewenangan, akan tetapi hanya setengah-setengah. Selanjutnya di masa penjajahan Jepang. Di masa penjajahan Jepang, di sini kurikulum yang terdapat pada pendidikan klasifikasi. Meskipun penjajahan Jepang di sini lebih longgar, akan tetapi kendali penuh tetap pada pengawasan penjajahan Jepang. Jadi meskipun lebih longgar, tapi nyatanya adalah kendali yang diberikan oleh penjajah Jepang terhadap program-program pendidikan di Indonesia itu juga masih ketat. Bahkan dari penjajahan Jepang di sini, dari pemerintah Jepang di sini menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Kalau dulu mungkin faktor-faktor yang melatar belakangi antara ketika penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang itu berbeda, yang akhirnya ketika penjajahan Jepang di sini ada sedikit perubahan. Salah satunya adalah menghapus sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Kemudian dukungan dari umat Islam, dukungan pemerintah Jepang terhadap umat Islam itu adalah mengeluarkan kebijakan yang mengeluarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Jadi perbedaannya antara Jepang dan Belanda, kalau Jepang di sini lebih longgar, kemudian memberikan bantuan dana, tapi kalau Belanda sama sekali bahkan memberikan batasan-batasan yang
yang sangat ketat sekali. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang karena merasa tidak mampu menjangkau pesantren dan madrasah yang berlokasi di daerah-daerah terpencil. Meskipun mereka menyadari bahwasanya madrasah-madrasah itu masih memiliki potensi untuk melawan dan membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia. Pada keduanya, Hindia Belanda maupun Jepang, itu tetap pendidikan itu juga sedikit banyak tetap diperhatikan. Jadi mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang meskipun berat tapi tetap ada longgarnya. Kemudian pemerintah Jepang juga mengangkat kalangan priai dalam jabatan-jabatan di kantor urusan agama. Ini ditujukan agar pemerintah Jepang bisa bekerjasama dengan beliau-beliau karena mereka atau beliau-beliau tidak memiliki perhatian serius terhadap gerakan pendidikan Islam di Indonesia. Di orang-orang pilihan, kalau rakyat ketika diangkat sebagai pejabat dan sebagainya pasti akan melakukan pemberontakan. Tapi ini adalah memang strategi politik yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Kemudian respon umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Jepang itu lebih progresif. Jadi menghadapi politik pendidikan Jepang, kalangan ulama di Minangkabau salah satunya ini bersepakat mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau dipimpin oleh Muhammad Jamil Jambek dan Mahmud Yunus. Di sini majelis ini mengkoordinasikan pendidikan agama baik madrasah maupun di sekolah. Kurikulum majelis pun dirancang dengan menjamin standar mutu pendidikan agama. Kemudian pemerintah Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius terhadap setiap rancangan dan usulan dari majelis tinggi tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, di sini memang agak longgar untuk Jepang karena memang madrasah itu juga sudah berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian umat Islam pun juga intinya sudah ingin segera untuk merdeka, maka segala apapun baik berupa pendidikan pun juga harus diperhatikan agar sebagai nanti bisa memunculkan para kader-kader yang bisa melawan para penjajah, yang bisa mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Bu Vivi berkaitan dengan madrasah pada orde atau pada masa setelah kemerdekaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin membagikan screen. Saya langsung pada madrasah pada era SKP 3 Menteri. Pada awalnya, meskipun perhatian pemerintah cukup baik kepada pendidikan agama, madrasah dan pesantren, namun pada awal tahun 1970-an banyak kebijakan pemerintah Orde Baru yang terkesan berupaya untuk mengisolasi pergerakan madrasah dari sistem pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya
Keputusan Presiden nomor 34 tahun 72 dan Inpres nomor 15 tahun 74 yang berisi tentang penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya di bawah naungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena hal itu yang berarti pendidikan madrasah tidak dianggap sebagai salah satu sistem pendidikan nasional, maka umat Islam menyampaikan aspirasinya keberatan atas kebijakan pemerintah tersebut melalui para ulama dan tokoh pendidikan Islam dalam musyawarah kerja MP3A, di mana dalam forum tersebut diputuskan untuk meyakinkan pemerintah bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang penting dan berarti dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia. Aspirasinya ini lalu diurus oleh madrasah mengurusi madrasah dalam Departemen Agama. Guna menanggapi aspirasi tersebut, pada tanggal 26 November tahun 74 diselenggarakanlah sidang kabinet yang dihadiri oleh 3 menteri, yang mana dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, yang menghasilkan surat keputusan bersama atau disingkat SKB 3 Menteri pada tahun 1975. Yang isinya tentang kerjasama dan peningkatan mutu madrasah. Dengan adanya SKB tersebut, pendidikan madrasah diharapkan memiliki kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan madrasah dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi umum. Kita tahu bahwa dulunya kan madrasah itu seperti dianaktirikan dengan pendidikan yang umum. Tapi sejak adanya SKB 3 Menteri ini sudah setara antara madrasah dengan pendidikan umum, yang mana lulusan madrasah ijazahnya juga setara dengan pendidikan umum apabila melanjutkan di perguruan tinggi negeri. Batasan jenjang pendidikan madrasah ini ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Berisi juga persamaan jenjang madrasah dengan sekolah-sekolah umum. Pada tahun 1976, berdasarkan SKB 3 Menteri tersebut, Departemen Agama membuat ketetapan standarisasi program dan kurikulum madrasah yang berimplikasi pada persamaan nilai ijazah madrasah. Terus kurikulum madrasah yang sebelumnya hanya 60% agama dan 40% pengetahuan umum berubah menjadi 30% pendidikan agama dan 70% pengetahuan umum. Selanjutnya, bentuk struktur kurikulum madrasah. Kurikulum madrasah sejak pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga SKB 3 Menteri, setelahnya berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, yang mana perubahan kurikulum itu selalu terjadi up and down, atau dalam kata lain mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi. Yang pertama di sini pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Bentuknya lembaga pendidikannya biasanya ditempatkan pada pendidikan di pesantren, surau, dan dayah, yang mana orientasinya lebih kepada penyebaran agama Islam. Selanjutnya, pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang, bentuk pendidikannya sistem pendidikan Bumi Putra yang berbentuk keraton dan pertapa, yang mana orientasinya pada membaca Al-Quran dan pengetahuan dasar mengenai agama Islam. Yang selanjutnya, pada masa pendidikan Islam pada masa Orde Lama, ini sudah dibentuk metode hafalan dan ceramah pada tingkatan-tingkatan tertentu. Pada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, yang mana metode yang digunakan adalah hafalan dan ceramah, dan materi yang disampaikan yaitu mengenai agama dan pendidikan umum. Selanjutnya, pada masa pendidikan Islam masa SKB 3 Menteri tahun 1975, pendidikannya berorientasi pada metode pendidikan agama 30% dan umum 70%. Pada masa Orde Baru 1987,
Metode yang digunakan adalah hafalan, ceramah, dan sistem CBSA atau bisa disebut dengan cara belajar siswa aktif yang berorientasi pada kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa itu sendiri. Dan selanjutnya pada masa reformasi 1994 sampai 2006 menggunakan beberapa metode ceramah CBSA, PAIKEM atau singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada siswa, yang mana bentuknya juga sistemnya agama 70% dan pendidikan umum 30%. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada pembahas utama, Pak Lukman, dipersilakan. Monggo Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang para pemateri mengenai kurikulum madrasah, dan yang terakhir ini yang berbasis Merdeka Belajar. Saya ingin di kurikulum itu. Mohon maaf Pak Lukman, kurang keras suaranya. Yang keras mengenai kurikulum belajar dan AKM, mohon untuk dijelaskan dari para pemateri. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa ditanggapi, direspon. Monggo Mbak Vivi, kalau kurang dengar tadi pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai bisa dijelaskan kurikulum belajar dan AKM. Merdeka Belajar untuk sekarang ini mau diterapkan. Vivi atau Pak Rijal bisa di Oke, Pak Lukman, mungkin nanti tolong bisa dibenarkan oleh teman-teman yang lain. Jadi di tahun 2012 ini memang istilahnya terutama pada saat pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali perubahan kurikulum, di mana pada era COVID-19 seperti ini kurikulum yang sebenarnya sudah dicanangkan oleh pemerintah tidak bisa dilaksanakan secara penuh. Kemudian Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, kurikulum pendidikan yang pada tahun 2022 ini adalah kurikulum yang bersifat fleksibel, di mana dalam pengajarannya dan sebagainya itu tidak ada tuntutan yang baku, melainkan diberikan kepada sekolah. Kamu atau dengan PPSP? Maka untuk sebagai bahan untuk evaluasi dan sebagainya, maka diwujudkanlah AKM itu setahu saya sebagai rujukan nanti bagaimana sekolah-sekolah itu menentukan kurikulum yang terbaik sesuai dengan lembaga atau sesuai dengan peserta didik yang ada pada lembaga tersebut.
Kemudian ada lagi yang sebagaimana sudah disampaikan Pak Samsul tadi, ada kurikulum prototype, di mana ini sebagai bentuk transformasi pembelajaran. Jadi kurikulum prototype di sini digunakan sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran, di mana guru dan tenaga pendidikan di sini bisa lebih luas, lebih fleksibel dalam menentukan kurikulum atau kebijakan berkaitan dengan pendidikan di lembaganya masing-masing. Mungkin itu Pak Lukman yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman atau dibenarkan kalau ada dari pernyataan saya yang mungkin kurang tepat. Terima kasih. Silakan yang lain bisa memberikan tanggapan. Saya Monggo. kalau AKM itu sendiri digunakan sebagai alat bantu guru di kelas nih, untuk mendiagnosa hasil belajar setiap individu murid. Tujuannya untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid atau teaching at the right level. Biasanya AKM ini mengukur literasi membaca dan literasi matematika muridnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu memang ya dampak daripada, bukan dampak sebenarnya, ketika sekolah diberikan kebebasan secara penuh dalam berkaitan dengan pembentukan kurikulum, maka di situ AKM lah di situ yang sangat berperan, karena nanti hasilnya di situ akan menjadikan bahan lembaga tersebut menggunakan kurikulum yang seperti apa, menentukan target kualitas dan sebagainya. Teman-teman. Terima kasih. Berbagi informasi Mbak. Kok saya dengan AKM kok gini, menurut saya antara AKM dengan prototipe itu beda loh Pak, menurut saya. AKM itu musuhnya dengan KMA 184 Pak. 184 itu KMA-nya memasukkan yang namanya literasi, numerasi dan juga kombinasi. Itu adalah pengembangan dari KMA 184. Sedangkan prototipe itu munculkannya dari itu Pak, dari program pemerintah adanya moderasi yang moderasi. Jadi kesetaraan itu munculnya prototipe dari situ Pak, yang saya pahami. Itu. Terima kasih Pak Samsul, luar biasa. Monggo mungkin yang lain sakit menambahi. Kalau kita melihat sejauh ini memang kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan, karena ya kalau menurut saya mungkin banyak juga faktornya. Ketika pemerintahan yang menjabat pada jabatan tersebut, kemudian ada dari menterinya yang memiliki karakter yang berbeda, background yang berbeda, maka otomatis secara tidak langsung menjadikan kurikulum di Indonesia itu selalu berubah. Tapi pada dasarnya inti daripada kurikulum tetap merujuk pada UU Sisdiknas itu, yang dimana tetap pagar-pagarnya sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya bisa lebih fleksibel. Kemudian yang kemarin sempat juga viral, sempat madrasah di sini mau dihilangkan ya kemarin, kayaknya seperti itu. Nah itu ya semoga tidak sampai terjadi, karena madrasah itu punya potensi yang luar biasa dalam dunia atau dalam manusia sendiri, karena spiritual itu memang pokok utama juga dalam diri manusia. Jadi tidak hanya intelektual saja, tapi seluruh spiritual itu juga harus dipenuhi oleh seluruh manusia. Itu sedikit curhatan saja. Monggo yang lain.
Mungkin waktu saya kembalikan ke Pak dosen. Sudah capek ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, baik. Silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf dari pemateri apabila ada salah kurangnya. Sekian dari kami, pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan revisi kurikulum. Jadi revisi kurikulum itu jangan langsung diadakan revisi, evaluasi dulu. Nah, setelah dievaluasi, hasil output dari kurikulum itu seperti apa? Apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak? Apakah mampu kalau sekolah dasar ya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak? Kalau perguruan tinggi ya apakah bisa mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, dunia kerja atau tidak? Jika belum memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan tenaga kerja, maka kurikulumnya harus direvisi atau diperbaiki. Nah, jangan sampai ganti kurikulum tanpa ada evaluasi atau riset penelitian. Jangan sampai ketika dirubah itu justru perubahan itu tidak membawa sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, berapa tahun revisi atau ganti kurikulum itu tergantung, hanya idealnya itu setiap 4-5 tahun atau setiap lulusan itu diadakan evaluasi. Misalnya ketika SMP masuk kelas 1 sampai kelas 3 itu kan butuh 3 tahun. Nah, 3 tahun itu dilihat produknya, hasilnya. Kalau SMA juga sama. Kalau perguruan tinggi juga begitu, 4 tahun gitu. Nah, sebab kalau setahun dievaluasi, setahun kemudian diganti, itu bisa kacau nanti. Belum tahu hasilnya, sudah dikontak ganti terus. Kemudian yang berikutnya tentang latar belakang perubahan kurikulum. Jadi kurikulum dirubah itu memang ada latar belakang yang mempengaruhinya. Bisa karena tuntutan teknologi, tuntutan kebutuhan masyarakat, tuntutan pembangunan, perkembangan sains dan teknologi. Ada beberapa faktor, kemudian perguruan tinggi, hasil riset-riset yang dilakukan, misalnya itu juga menjadi faktor-faktor yang merubah adanya kurikulum. Misalnya contoh yang selalu saya sampaikan, dari hasil penelitian UIN Jakarta itu ditemukan bahwa siswa madrasah aliyah di Jakarta itu risetnya itu tidak hanya di Jakarta, kota-kota besar di Indonesia itu hampir 40%, hampir 40% siswa itu setuju dengan paham radikalisme, kelompok garis keras itu. Ya, misalnya pertanyaannya, saudara apakah setuju sebagai umat Islam kemudian aturan yang digunakan itu bukan dari Al-Quran? Misalnya pertanyaan semacam seperti itu. Itu jebakan. Peraturan kan tergantung. Kalau memang itu untuk terkait dengan masalah ibadah, ya Al-Quran. Tapi kalau terkait dengan kenegaraan, kebangsaan, ya Pancasila, kan mestinya begitu. Kalau terkait dengan lalu lintas, ya aturan lalu lintas itu. Jadi masing-masing aturan itu punya dasar hukum sendiri-sendiri. Jangan semua aturan dalam perjalanan kehidupan bahkan kegiatan itu kemudian dikembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengatur terkait dengan bagaimana hidup yang benar. Gitu. Tapi kalau misalnya masalah kebangsaan,
masalah kebangsaan, hubungan kebangsaan, itu sudah ada rujukannya dari Pancasila itu. Dan Pancasila sendiri itu juga sumbernya dari Al-Quran. Kembali dari hasil riset karena 40% siswa itu setuju dengan paham radikalisme, maka itu mungkin ke depan itu akan terus berkembang paham radikalisme. Akhirnya apa? Akhirnya kurikulum yang dilaksanakan di madrasah seluruh Indonesia itu ditinjau kembali. Kemudian Kementerian Agama membuat tim untuk mereview, menelaah buku-buku yang madrasah mulai tingkat dasar sampai aliyah, mulai SD sampai SMA. Apakah buku-buku materi yang diajarkan itu terkait dengan paham-paham radikalisme, misalnya bendera Arab Saudi ditaruh di situ misalnya. Indonesia itu merah putih kok dikasih bendera Arab Saudi misalnya. Nah, saudara sebagai umat Islam, apakah tidak setuju dengan adanya bendera misalnya la ilaha illallah? Apa kaitannya bendera dengan keyakinan? Kalau bendera Indonesia ya merah putih, tapi kalau agama umat Islam Indonesia ya Islam, kemudian dasarnya ya agama ya Al-Quran. Jadi jangan dikebiah-uyah seluruh persoalan kemudian diarahkan ke Al-Quran hadis itu. Karena masing-masing ini punya dasarnya sendiri-sendiri. Ini salah satu contoh. Dengan kembali kepada tadi paham-paham radikalisme yang jumlahnya 40% di kalangan anak pelajar, dan itu dianggap rawan sekali. Kemudian Kementerian Agama membuat tim untuk menelaah buku-buku yang ada, kalau memang itu ditengarai mengajarkan paham radikalisme, maka itu ditarik dari peredaran. Ini salah satu contoh. Dan itu perubahan kebijakan kementerian itu awalnya adalah hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kemudian jika ada perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, berapa banyak perubahannya atau berapa persen atau ya berapa banyak perubahannya tergantung dari tim atau tergantung dari kebijakan apa yang mau dirubah itu. Misalnya kurikulum 2004 ke 2006 KTSP itu kan hampir sama. Nah, perubahannya hanya kalau KPK itu otonom penyusun itu pusat, sedangkan kalau KTSP itu otonomi penyusun adalah masing-masing daerah atau sekolah. Nah, sekolah di sini adalah para guru gitu. Jadi banyak perubahan dari sisi otoritas penyusun kurikulum. Ini salah satu contoh. Kemudian perubahan dari KTSP ke K13 ini terkait dengan titik tekan, utama pendidikan itu sendiri. Kalau KTSP dan KPK itu titik fokus pertama adalah pengetahuan, baru afektif, psikomotorik. Kemudian kalau K13 itu titik tekan utama adalah religius, agama yang diutamakan. Kemudian akhlak, baru yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Ini salah satu contoh. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan baru, silahkan. Saya ngajar mulai sore tadi ya. Tadi yang kelas A. Kalau sehari tadi PPG. Guru-guru yang sedang ikut pendidikan profesi guru mulai pagi, karena itu online di internet itu minimal 4 jam, tapi saya tadi berapa jam itu? 7 jam itu. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Cukup?
Insya Allah cukup, Prof. Baik, kalau dianggap cukup, minggu depan nanti 1 atau 2 saya tawarkan. Ya, kondisional mawon, Prof. Ngeten iki 2 nggih saged. Atau satu saja, Prof, karena setelah terawih itu mungkin ngantuk teman-teman juga. Ya. Baik. Baik, nanti minggu depan tema 6 Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Dan sebagai pemakalah Saudari Iin Nasoha. Ya. Halo, Saudara Iin. Ada. Belum ya? Ada ya, ini 21 loh. Iya ada itu. Kan ditinggal makan atau tinggal minum gitu. Jangan. Ya, ada anunya, namanya. Jangan. Ya, gambar nggak dimunculkan itu kan bisa jadi ditunggui laptopnya atau HP-nya bisa jadi ditinggal. Baik, yang berikutnya Saudara Samsul Arifin. Hadir, Bos. Hadir ya. Kemudian pembahas utama Saudara Muhtizahul Munir. Hadir, Prof. Baik, untuk tadi ketika saya screenshot itu ada sekitar berapa tadi? 16 atau 14. Sekarang lengkap, tolong gambar dimunculkan. Saya screenshot tadi. Saya kirim ke grup nanti hasilnya. TV Afiful Ibad Iin tadi yang ditinggal pergi ya. Buzaki. Baik, saya sudah belum ya. Ya, hadir. Gambar dimunculkan nggak bisa, Mas. Ya, baik. Baik, adik-adik, Bapak Ibu semuanya dan saudara, kuliah malam ini kita cukup, kita lanjutkan nanti minggu depan tema 6 Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu marilah kita terus dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang lebih berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.